Contoh soal SKB sanitarian, seorang sanitarian puskesmas mendapatkan laporan dari warga mengenai keberadaan sumurnya berdekatan dengan peresapan atau septic tank tetangganya jika dihitung jaraknya kurang dari 6 meter. Warga tersebut khawatir kalau air sumurnya sudah tercemar dan tidak layak untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Pertanyaannya adalah saran apakah yang tepat diberikan oleh sanitarian untuk kasus tersebut? A. Pemeriksaan total count air sumur B. Pemeriksaan entamoeba coli air sumur C. Pemeriksaan kandungan feces air sumur D. Pemeriksaan bakteri patogen pada air sumur E. Pemeriksaan kandungan bakteri Escherichia coli. Silahkan pause video ini dan jawab pertanyaannya. Jawabannya adalah E. Pemeriksaan kandungan bakteri Escherichia coli. Penjelasan jarak sumur yang dekat dengan septic tank dapat menyebabkan kontaminasi bakteri tinja, terutama Escherichia coli E. Coli yang merupakan indikator utama pencemaran oleh tinja di air. Pemeriksaan E. coli sangat penting untuk menentukan apakah air sumur telah terkontaminasi dan tidak aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika sumur berada dekat dengan septic tank atau peresapan limbah, ada risiko besar terjadinya pencemaran air tanah oleh bakteri yang berasal dari tinja. Ini disebabkan oleh infiltrasi air limbah dari septic tank yang merembes ke dalam tanah dan masuk ke sumber air, seperti sumur, terutama jika jarak antara sumur dan septic tank kurang dari standar yang direkomendasikan, biasanya minimal 10 meter. Mengapa bukan pilihan lain? A. Pemeriksaan total count air sumur meskipun bisa memberikan gambaran umum jumlah mikroba dalam air, total count tidak spesifik untuk mendeteksi kontaminasi tinja. B. Pemeriksaan entamoeba coli air sumur. Entamoeba coli adalah protozoa yang bisa ditemukan dalam feses, tetapi tidak selalu menunjukkan kontaminasi air oleh limbah domestik. Fokus utama dalam kasus ini adalah mendeteksi kontaminasi bakteri, bukan protozoa. C. Pemeriksaan kandungan feces air sumur. Pemeriksaan ini kurang spesifik dan jarang dilakukan secara langsung. Lebih umum adalah memeriksa indikator mikrobiologi seperti E. coli. D. Pemeriksaan bakteri patogen pada air sumur. Tes ini mencakup spektrum bakteri yang lebih luas dan tidak selalu praktis untuk tahap awal. Deteksi E. coli adalah langkah pertama yang lebih efisien dan relevan. Tindakan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan kandungan bakteri Escherichia coli? Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya E. coli, air sumur harus dinyatakan tidak layak untuk konsumsi. Tindakan pencegahan seperti memperbaiki septic tank atau menggali sumur baru di lokasi yang lebih jauh dari sumber kontaminasi akan diperlukan. Selain itu, air bisa diolah dengan cara desinfeksi dalam kurung, seperti klorinasi, untuk sementara waktu hingga masalah pencemaran terselesaikan.